guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Film yang tentunya masih fresh dan baru saja dirilis di tahun 2021 ini guys. Siapa yang tidak tahu dengan film Resident Evil? Dan agar tidak lama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita kecil bernama Claire yang terbangun dari tidurnya karena ia merasa ada seseorang yang dengan sengaja mengintai keberadaannya. Claire berusaha membangunkan sang kakak yang bernama Chris. Namun Chris justru berusaha untuk menenangkan Claire dan memberitahu tak ada satupun hal yang terjadi. Bukannya Claire kembali tertidur, ia justru keluar untuk mendatangi sebuah ruangan. Karena rasa penasarannya untuk mencari tahu, secara tiba-tiba ada sebuah tangan keriput yang berusaha berinteraksi dengan Claire. Dari tangan makhluk asing itu diperlihatkan sebuah nama, yaitu Lisa Trevor. Claire kemudian menanyakan pada Lisa di mana ia tinggal. Lisa hanya memberikan sebuah petunjuk tulisan jika ia tinggal di bawah bangunan ini. Setelah memberitahukan tempat tinggalnya, Lisa seketika menghilang. Claire mencoba untuk mencari keberadaan Lisa, akan tetapi yang ia temukan hanyalah sebuah boneka saja. Tak berselang lama dari hal tersebut, pengasuhnya yang bernama Dr. Perkins menarik Claire dan memintanya untuk segera kembali ke kamar. Dan diketahui jika Claire dan kakaknya tinggal di sebuah panti asuhan, tepatnya di Raccoon City. Apa yang ia alami barusan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi masa kecilnya yang saat ini sedang menumpang di sebuah truk untuk kembali ke Raccoon City menemui sang kakak. Dan film ini berlatar pada 30 September tahun 1998 yang menjadi awal mula teror zombie yang diakibatkan oleh Umbrella Corporation. Singkat cerita, Claire yang sudah terbangun dari tidurnya, ia berteriak dikarenakan mimpi buruknya yang sejak kecil terus menghantui Claire. Sang supir truk berusaha untuk menenangkan Claire, akan tetapi secara tiba-tiba terdapat seorang anak perempuan yang tak sengaja mereka tabrak. Claire dan supir truk mulai berdebat karena kecelakaan tersebut. Tanpa mereka berdua sadari, anak perempuan yang telah mati itu kembali bangkit dan seketika menghilang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan inilah Resident Evil Welcome to the Raccoon City. I know. Fuck did she go? Selanjutnya kita dijelaskan jika Raccoon City sebelumnya merupakan sebuah kota farmasi terbesar yang dikembangkan oleh Umbrella Corporation. Namun kota ini telah lama ditinggalkan karena adanya sebuah wabah yang merubah kota ini menjadi kota mati. Sementara Umbrella Corporation sendiri kini telah berpindah ke tempat yang baru untuk kembali mengembangkan proyeknya yang telah gagal. Scene kemudian berpindah ke seorang polisi baru bernama Leon. Ia yang baru saja terbangun dari tidurnya kemudian pergi ke sebuah kafe. Di sana Leon kembali tertidur. Tak hanya Leon, ternyata ada 3 polisi lain, yaitu Jill Valentine, Wesker, dan satunya lagi bernama Richard. Mereka bertiga bertaruh untuk menembak botol saus di kepala Leon yang tertidur. Sesaat kemudian 2 polisi lain bernama Marini dan Dule juga datang untuk sekedar memesan kopi dan mengejek Leon karena dipindahkan ke Raccoon City hanya karena telah menembak bokong temannya pada saat di tempat latihan. Setelah mengejek Leon, kedua polisi itu pergi karena mendengar berita atas penemuan mayat di sebuah rumah Spencer tua, disusul dengan perginya Jill, Wesker, dan juga Richard. Singkat cerita, Leon yang sendiri di kafe mengobrol dengan pemilik kafe. Hal yang aneh mulai muncul di mana dari mata pemilik kafe tersebut mengalir darah segar. Leon menanyakan mengapa ia tak memeriksakannya pada dokter. Mungkin terjadi sesuatu yang serius terhadapnya. Akan tetapi si pemilik kafe justru acuh dan memberitahu jika hal ini sudah sering terjadi dan tidak apa-apa. Tak berselang lama dari hal itu, tiba-tiba seekor burung gagak yang tengah terinfeksi virus menabrakkan diri ke kaca kafe. Dan entah mengapa gagak tersebut justru menggeliat layaknya seekor ulat. Oh, it's been doing.
Di tempat yang lain, Claire yang baru saja tiba di tempat sang kakak, tanpa disengaja ia menemukan sesuatu yang aneh dari tetangga kakaknya tinggal. Claire dengan terburu-buru memasuki rumah kakaknya. Setelah bertemu dengan sang kakak, Claire langsung memberikan sebuah rekaman video yang memberitahukan kejahatan yang telah dilakukan oleh Umbrella Corporation, yang dari dulu meracuni air-air dan menjadikan para warga di seluruh Raccoon City menjadi tak terkendali dan bertingkah aneh. Mendengar ucapan tersebut, Chris yang saat ini bekerja pada Umbrella Corporation justru mengalihkan pembicaraan dan menanyakan pada Claire kemana ia pergi selama 5 tahun terakhir. Diketahui jika selama 5 tahun ini Claire telah melarikan diri dari Raccoon City. He's crazy and probably I've not been able to make contact with him. Do you need cash? You show up here, you break into my house. Get ready for work. Chris. Sementara itu di tempat yang lain, seorang anak perempuan juga memiliki pengalaman yang sama seperti Claire. Ia selalu dihantui oleh mimpi buruk dengan datangnya para monster. Anak ini ternyata adalah putri dari Perkins, pengasuh Claire selama di panti asuhan. Perkins berusaha untuk menenangkan putrinya tersebut. Namun seketika sebuah telepon berdering yang entah apa yang ia dengarkan. Seketika itu pula Perkins mengajak keluarganya untuk segera pergi. Dari luar, alarm peringatan dari perusahaan Umbrella Corporation telah berkumandang, yang memberitahukan agar semua warga tetap tenang dan mengunci rumahnya rapat-rapat. Chris yang juga mendengar suara alarm itu meminta pada Claire untuk tetap tinggal di rumah karena ia akan keluar untuk mengecek situasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat Chris keluar, Claire mulai menduga-duga mengingat semua warga yang tengah terjangkit wabah sementara sang kakak masih tetap sehat dan tidak ada satupun hal yang terjadi. Claire kemudian menemukan sebuah tumbler yang bergambarkan Umbrella Corporation. Lalu ia membandingkan air yang ada di dalam tumbler dengan air yang berasal dari kran rumah Chris. Sesaat kemudian, Claire melihat tetangga sebelahnya dari jendela yang menuliskan sesuatu dengan darah. Claire menyapa wanita aneh itu dan terlihat dari sorot matanya yang mengeluarkan darah dan tiba-tiba itu suara yang berasal dari pintu yang sengaja dibuka dengan sangat keras. Claire kemudian mengecek siapa yang telah membuka pintu dan ia menemukan anak dari tetangganya yang bersembunyi di bawah meja. Anak itu mengatakan jika saat ini Claire tengah membutuhkan bantuannya dan tiba-tiba ya, ibu aneh itu menyerang sambil berkata, "Gatal itu enak." Ayo, siapa yang sering garuk-garuk bokong? Bagaimana rasanya? Komen di kolom komentar ya guys. Iya. Dari kejadian aneh tersebut, Claire segera pergi meninggalkan rumah Chris dengan menaiki motor sang kakak. Di tengah perjalanan, secara tidak sengaja ia hampir saja bertabrakan dengan Perkins, yang tak lain adalah pengasuhnya sejak kecil yang sempat hampir saja menjadikannya sebagai bahan penelitian. Sedangkan Perkins sendiri yang menyadari jika orang yang ada di hadapannya adalah Claire justru segera pergi dan melarikan diri. Di tempat yang lain, tepatnya di tengah malam di kantor kepolisian Raccoon City, pimpinan polisi yang bernama Iron mulai menduga-duga dengan apa yang telah terjadi. Tak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan tim Bravo yang terdiri dari Malini dan Dolly yang tak kunjung menjawab radio panggilannya. Sebelumnya, Iron telah menugaskan mereka berdua untuk mengecek penemuan mayat di rumah Spencer. Diketahui jika sebenarnya Spencer merupakan pendiri dari Umbrella Corporation yang telah lama meninggal. Maka dari itu Iron memerintahkan pada mereka semua untuk mencari keberadaan tim Bravo. Pada saat perbincangan itu berlangsung, jam milik Wesker berbunyi yang memberitahukan jika kini adalah waktu yang tepat. Dalam tulisan itu juga meminta Wesker untuk segera mengecek keberadaan lokernya karena semua petunjuk telah disiapkan di sana. Ketika dicek, Wesker menemukan sebuah note yang bertuliskan semua informasi di perangkat itu.
Dari note itu juga terdapat sebuah tulisan yang memberitahukan jika Raccoon City akan segera dihancurkan tepatnya jam 6 besok pagi. Dari sini kita tahu jika sebenarnya Wesker merupakan agen rahasia yang ditugaskan oleh Umbrella Corporation untuk mencuri G-Virus yang disimpan oleh Dr. Perkins. Kembali ke Claire, sepertinya Dr. Perkins, Claire melihat pemilik restoran yang juga mulai menatap aneh ke arah Claire. Tak hanya itu, supir truk yang ia tumpangi sebelumnya juga mulai oleng karena juga telah terinfeksi. Truk tersebut melaju dengan sangat kencang dan tak terkendali. Kencangnya truk itu hampir saja menabrak kantor polisi di Raccoon City. Beruntung sang supir yang tak mampu lagi mengendalikan truk justru menabrak mobil-mobil yang terparkir dan mengakibatkan sebuah kebakaran besar. Aneh bin ajaib, meskipun dalam keadaan terbakar, sang supir mampu berjalan seperti biasa dan memasuki kantor kepolisian. Leon yang seorang polisi noob juga tak menyadari kedatangan hantu Pak Supir dan hampir saja ia menjadi mangsa dan bagian dari para zombie. Namun ia masih beruntung karena Iron yang merupakan pimpinan kepolisian segera datang dan menembak mati si Pak Supir. Barulah setelah itu si Leon akhirnya tersadar dari tidurnya. Leon yang kebingungan mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi. Sampai-sampai orang yang sudah terbakar masih mampu berjalan santai dan memasuki kantor kepolisian. Iron hanya memberitahu jika Leon harus berhati-hati dan segera mengunci pintu, karena tak menutup kemungkinan yang lain akan segera datang. Setelah memberitahu Leon, Iron memutuskan untuk pergi dan meninggalkan kota. Ia juga memasrahkan kantor kepolisian pada Leon. Meskipun telah menolak karena tak punya pengalaman, Iron tetap kukuh dan pergi begitu saja. Namun hal itu tak berjalan mulus karena ia dihadang oleh pasukan Umbrella Corporation tepatnya di perbatasan kota. Iron diminta untuk segera kembali ke rumahnya. Tak hanya itu, pasukan Umbrella Corporation tak segan-segan untuk menembak semua orang yang mencoba untuk melawan. Tak ada pilihan lain bagi Iron selain ia kembali ke kantor kepolisian. Di sisi yang lain, Leon yang sendiri menyaksikan beberapa warga meminta untuk membukakannya gerbang. Dan sangat nampak jelas para warga-warga itu telah terinfeksi meskipun belum sepenuhnya. Sehingga Leon menutup pintu kantor polisi dengan rapat-rapat. Tak berselang lama, Iron yang sudah kembali datang mendengar suara aungan aneh dari kegelapan. Ia mempersiapkan senjata miliknya untuk melawan dan tiba-tiba anjing milik Pak Supir Truk menyerangnya yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi zombie. Iron dengan barbarnya menembaki anjing tersebut ke segala arah. Namun anjing itu seketika menghilang bahantu gentayangan. Iron mengecek di seluruh sudut bangunan bahkan di bawah mobil yang terparkir. Dan siapa sangka anjing zombie itu seketika muncul dan hampir saja menyantap bokong si Iron. Beruntung Claire segera datang dan memukul anjing tersebut bak tahu geprek. Tak lama dari hal itu, Leon datang dan menghentikan Claire. Tanpa peduli siapa yang ada di hadapannya, Claire mengajak mereka berdua untuk segera pergi. Claire kemudian menanyakan keberadaan sang kakak yang tak lain adalah Chris, sambil lalu menyaksikan para warga yang telah terinfeksi terus berdatangan. Dan mereka semua meminta untuk dibukakan gerbang. Menyadari Claire merupakan adik Chris, ia menyampaikan jika sang kakak saat ini sedang dalam sebuah misi mencari keberadaan rekan-rekannya yang telah menghilang. Ia juga menyampaikan jika ia akan segera menyusul mereka dengan alasan semua akses telah ditutup. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari kota ini hanya dengan menaiki helikopter yang telah dibawa oleh Chris dan teman-temannya. Di tempat yang lain, Chris bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung sebagai tim Alpha sedang melakukan investigasi mengenai hilangnya kedua rekan kerjanya yang sedang dalam sebuah misi. Dari atas helikopter, Chris melihat mobil milik rekannya yang terbalik dan terbakar. Dengan penemuan itu, mereka memutuskan untuk segera dan mengecek keberadaan kedua rekannya. Namun ternyata mobil tersebut telah kosong dan bahkan tak ada satupun orang di sana.
Tak berselang lama sebuah penampakan aneh juga muncul, di mana seekor burung gagak aneh tiba-tiba bertengger di atas ban. Melihat gagak aneh itu, Valentine langsung menembaknya begitu saja. Setelah gagak itu mati, Richard juga menemukan sebuah petunjuk dari ceceran darah. Ia percaya jika ceceran darah itu merupakan ceceran darah kedua temannya. Mereka semua mengikuti ceceran darah tersebut yang menuju ke kediaman Spencer di tengah hutan. Untuk mempercepat pencarian, mereka berpencar dan berkelompok. Wesker dengan Valentine di lantai dasar, sementara Chris dan Richard mencari keberadaannya di lantai 2. Di lantai 2, Chris kemudian menemukan seorang berpakaian lab sedang melakukan sesuatu. Ketika menengok, orang itu adalah zombie yang sedang menikmati daging salah satu rekannya yang bernama Marini sudah terkapar tak berdaya. Chris memperingatkan orang tersebut untuk tidak mendekat. Akan tetapi karena zombie tersebut terus berjalan sehingga membuatnya tak ada pilihan lain selain menembak mati. Nyatanya masalah tak sampai di situ saja, karena zombie-zombie lain terus saja bermunculan dan semakin banyak. Tak luput, Richard yang sudah kehabisan peluru juga menjadi korban keganasan para zombie-zombie tersebut. Sementara itu, Vickers yang bertugas sebagai pilot helikopter sedang bermain ular-ularan di handphone Nokia jadulnya. Tanpa ia sadari, ada sebuah tangan dengan lumuran darah menempel di kaca helikopter. Dan tiba-tiba zombie tersebut menyerangnya dan membawa helikopter itu terbang. Terbangnya helikopter itu mengakibatkan sebuah tabrakan dahsyat yang hampir saja mengenai Valentine dan juga Wesker. Waktu kini menunjukkan tepat jam 2:29 pagi. Claire yang sedang bersama Leon mempersiapkan semua senjata yang mereka butuhkan. Tak berselang lama mereka berdua mendengar suara orang meminta tolong dari dalam jeruji besi. Claire meminta Leon untuk mengecek suara tersebut. Ketika dicek, ternyata itu adalah Ben yang sebelumnya telah mengirimkan video pada Claire. Bodohnya lagi, selain Leon tak bisa menggunakan senjata, ia juga dengan mudahnya ditarik dan diambil senjatanya oleh Ben. Dari dalam sel itu juga terlihat seorang tahanan lain yang mengalami penyakit aneh. Sambil mengancam, Ben meminta Leon untuk segera membukakan pintu. Namun naas bagi Ben, sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya, pidana tersebut telah berubah menjadi zombie dan menghabisi Ben. Now I'm done taking chances. You're no Einstein, are you? Setelah menghabisi Ben, zombie itu terus berjalan untuk menyerang Leon. Beruntung, Claire datang tepat waktu dan menembak mati zombie tersebut. Selain itu, Claire dibuat terkejut ketika melihat orang yang terkapar di dalam sel adalah Ben, yang selama ini ia anggap telah menghilang dan ternyata telah ditangkap. Ia juga mulai mencurigai kakaknya mengenai kebenaran akan Umbrella Corporation. Karena sebelumnya sang kakak merasa seolah-olah tak pernah melihat dan hanya dianggap sebagai orang yang dengan sengaja membuat sebuah teori konspirasi. Setelah itu, Claire memberikan kembali senjata dan meminta Leon untuk mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Karena jika tidak, maka ia tidak akan bisa melewati malam ini dengan mudah. Tak berselang lama, zombie yang sebelumnya ditembak oleh Claire ternyata belum mati dan mampu bangkit lagi. Dan kini dengan semua keberanian yang telah ia miliki, Ben dengan barbarnya menembaki zombie tersebut sampai benar-benar mati. Sementara itu, Iron mencoba untuk menghubungi Vickers. Jelas saja tak ada satupun orang yang menanggapi panggilan radio itu. Karena Valentine dan Wesker juga baru sadar terkena ledakan dari pesawat Vickers. Valentine kemudian mengecek puing-puing helikopter. Sementara Wesker tertegun melihat sebuah ruangan yang baru saja terbuka. Melihat hal tersebut, Valentine menanyakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Wesker. Ia kemudian menjelaskan jika 1 bulan lalu sebelum Umbrella Corporation meninggalkan kota ini, ia sempat dihubungi oleh seseorang yang sebelumnya belum pernah ia kenal. Ia ditawari imbalan dengan jumlah uang yang sangat besar. Menurutnya, orang tersebut ingin membongkar sebuah bisnis kotor yang disembunyikan oleh Umbrella Corporation di ruangan ini. Ia bersedia menerima pekerjaan tersebut karena selain jumlah uang yang sangat besar, ia juga bisa segera keluar dari Raccoon City. Dengan perasaan sedih, Valentine meminta Wesker untuk mencari keberadaan Chris dan Richard terlebih dahulu.
Akan tetapi ia sudah tak peduli lagi dan segera menarik Valentine dan menembak mati zombie Vickers yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Kemudian Wesker segera pergi memasuki ruangan tersebut. Di sisi yang lain, Claire, Leon, dan Aaron yang masih terjebak di kantor polisi mulai kebingungan. Apalagi kini para segerombolan zombie semakin banyak dan sudah berhasil membuka pintu pagar kepolisian. Maka dari itu Aaron mengajak mereka berdua untuk segera pergi dan segera menyusul Chris ke kediaman Spencer. Namun nyatanya semua tak semudah itu karena para zombie berhasil memasuki kantor kepolisian. Pasukan para zombie tersebut mengejar mereka bertiga. Sebisa mungkin mereka bertiga juga memberikan perlawanan terhadap zombie-zombie tersebut sampai akhirnya mereka benar-benar berhasil keluar dan mengunci pintu keluar menuju kota. Kini waktu menunjukkan tepatnya jam 4 pagi. Aaron mengajak Claire dan Leon dengan berjalan kaki menuju panti asuhan tempat Claire tinggal saat kecil. Begitu memasuki panti asuhan, Claire kembali mengingat kenangan masa kecilnya saat ia dibawa oleh anak buah Perkins dengan alasan mendapatkan keluarga baru. Mengingat hal itu, Claire kemudian menanyakan pada Aaron kenapa ia mengajak mereka ke tempat ini. Aaron kemudian menjelaskan jika tempat ini memiliki sebuah terowongan rahasia yang terhubung dengan kediaman Spencer. Pada saat perdebatan itu berlangsung, Leon secara tidak sengaja melihat Lisa. Lisa meminta Leon tetap diam dan tak bersuara sambil menunjuk ke arah atas. Namun Leon tetap berteriak dan memanggil teman-temannya. Claire yang mendengar suara tersebut segera menyusul Leon. Akan tetapi Lisa seketika menghilang. Tak hanya itu, secara tiba-tiba sebuah lidah panjang muncul dan langsung menarik Aaron. Saat itu pula Aaron dijatuhkan kembali dengan posisi badannya yang sudah tercabik-cabik. Ternyata yang muncul adalah seekor monster yang sangat menyeramkan. Monster itu mengejar Claire dan Leon. Naasnya monster tersebut berhasil menjatuhkan Leon. Beruntung Lisa kembali muncul dan melakukan pertarungan melawan monster tersebut. Setelah Lisa bersusah payah dan memenangkan pertarungan, Claire kemudian meminta petunjuk pada Lisa mengenai keberadaan ruangan yang terhubung ke kediaman Spencer. Lisa yang dari dulu mengenali Claire sebagai teman memberikannya sebuah kunci dan menunjukkan ruangan tersebut. Sebelum pergi, Claire berterima kasih pada Lisa atas bantuan yang telah ia berikan. Sementara itu, kini waktu menunjukkan jam 4:23 pagi. Di kediaman Spencer, Chris masih sibuk dengan menembaki dan melawan para pasukan zombie. Hingga peluru yang ia miliki telah habis sepenuhnya. Dalam kegelapan, Chris hanya menggunakan sebuah korek api sebagai penerangan. Tak jauh darinya, ia melihat Dole, salah satu rekannya, kini juga telah berubah menjadi zombie. Gelapnya tempat tersebut membuat Chris sangat kewalahan melawan para zombie-zombie yang ada. Beruntung Valentine datang tepat waktu untuk menolong Chris. Setelah itu, ia menjelaskan jika Wesker telah meninggalkan mereka berdua dan menceritakan semua yang telah terjadi. Valentine kemudian mengajak Chris untuk menyusuri lorong mengikuti jejak Wesker, karena menurutnya satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri hanya melalui lorong tersebut. Where's Wesker? Wesker betrayed us, Chris. Get out of here. We have to follow him because I think. Kembali ke Claire dan Leon. Mereka berdua kini tiba di sebuah ruangan dan melihat sebuah pemutar video. Dari sana, Claire menyadari jika ruangan ini yang telah dijadikan oleh Perkins dan komplotannya untuk melakukan eksperimen terhadap anak-anak di panti asuhan. Karena tak kuat menyaksikan eksperimen tanpa terkecuali eksperimen yang Perkins lakukan, Claire merusak semua buku catatan eksperimen. Lalu ia mengajak Leon untuk mencari keberadaan Chris. Sedangkan di tempat yang lain, Dr. Perkins masih sibuk dengan mempersiapkan semua virus-virus yang telah ia ciptakan. Sang istri yang juga melihat seseorang yang terkapar dan dijadikan sebuah eksperimen menanyakan apa yang sebenarnya suaminya itu lakukan. Namun Perkins hanya menjawab jika apa yang ia lakukan ini merupakan pekerjaan Tuhan.
Selang beberapa saat, Wesker yang juga sudah tiba di ruangan meminta sampel G-Virus yang sedang Birkin siapkan. Karena Wesker bersikukuh, terjadilah adu tembak yang mengakibatkan Wesker terluka. Sementara Birkin hampir saja tak bernyawa. This is my life's work. I'm not giving it to anybody. Listen, I've just come. Who do you work for? No, I don't suppose it does. Parahnya, istri Birkins memberikan sampel G-Virus dan menyuntikannya ke tubuh Birkins. Alhasil, istri Birkins tak luput dari tembakan sementara putri Birkins melarikan diri dan segera bersembunyi. Setelah itu Wesker hendak pergi, namun putri Birkins kembali muncul dan mengancam Wesker. Hampir saja Wesker menembaknya, tapi ia lebih dulu ditembak oleh Valentine. Dalam keadaan sekarat, Wesker memberitahu Valentine jika Raccoon City akan segera dihancurkan oleh Umbrella Corporation. Wesker juga memberitahu Valentine satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini hanya dengan mendatangi stasiun kereta bawah tanah yang terletak tepat di bawah bangunan ini. Mereka bertiga segera pergi menuju terowongan tersebut. Tak berselang lama dari kepergian mereka bertiga, Birkins yang sudah disuntikan G-Virus kembali bangkit dan berjalan. Tak hanya itu, ia juga bermutasi dan akan segera menjadi monster mengerikan. Birkins terus berjalan untuk mencari keberadaan Chris dan yang lain. Mendengar suara aungan dari Birkins, Chris meminta Valentine dan putri Birkins, sebut saja Siti, untuk mencari perlindungan. Sementara ia akan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Namun sayangnya persembunyian Chris diketahui oleh Birkins. Birkins menghajar Chris habis-habisan. Beruntung Claire datang tepat waktu dan menolong sang kakak. Almost specimens. Sesaat kemudian, Leon juga datang dan meminta mereka berdua untuk segera pergi. Sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi, kini mereka berlima telah bersatu dan menuju stasiun bawah tanah. Tanpa mereka sadari jika Birkins masih hidup dan kembali bermutasi menjadi monster yang sangat mengerikan. Kini waktu menunjukkan jam 5:55 pagi. Masih menyisakan waktu 5 menit saja sebelum Raccoon City benar-benar dihancurkan. Valentine dan Leon berhasil menghidupkan kereta. Mereka segera melajukan kereta sebelum Raccoon City benar-benar hancur. Dalam perjalanan itu, Chris meminta maaf pada Claire karena selama ini tak pernah mempercayai adiknya itu. Tepat pukul 6 pagi terlihat jika Spencer mulai runtuh, yang artinya penghancuran dimulai. Naas, akibat runtuhnya Spencer mengakibatkan kereta yang dinaiki mereka berlima berhenti dan keluar jalur. Tak lama dari kejadian itu terdengar suara aneh dari atas atap kereta dan ternyata itu adalah Birkins yang sudah 90% bermutasi menjadi monster. Naas monster itu berhasil menarik Claire, namun Claire kembali berhasil terlepas dari genggaman monster Birkins setelah menusuk tepat mengenai mata Birkins yang masih belum sepenuhnya bermutasi. Sementara itu, Chris terus memberikan perlawanan dengan menembaki monster Birkins. Namun nyatanya monster Birkins sangatlah kuat, bahkan senjata kecil seperti yang digunakan Chris sedikit pun tak berguna. Di saat mereka berdua sudah terpojok, kini giliran Leon yang datang dengan membawa grenade launcher dan menembakkannya tepat ke arah Birkins. Alhasil, Birkins benar-benar hancur dan menjadi butiran debu. You ugly fuck! Sesaat dari kejadian itu, kota Raccoon City benar-benar telah dihancurkan. Sementara mereka berlima kini telah selamat dan berhasil keluar dari Raccoon City. Namun nyatanya urusan tak sampai di sini saja karena Wesker yang sebelumnya telah mati kini bangkit lagi. Namun dengan situasi ia tak mampu melihat apapun. Kemudian seorang wanita mendatangi Wesker dan mengatakan jika itu merupakan efek samping dari usaha mereka untuk membangkitkan kembali Wesker. Wesker kemudian diberikan sebuah kacamata. Ketika ia menggunakan kacamata tersebut, Wesker kembali bisa melihat semua yang ada di hadapannya. Dan wanita ini diketahui bernama Ada Wong. Dan
Film Resident Evil Welcome to the Raccoon City kini telah berakhir guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye and see you in the next video.